kali ini mereka sidang proposal ya, tesis yang ditulis oleh Muhammad Afan Kedua yang judul keberagaman sistem pengobatan pada masyarakat urban dan masyarakat agama masyarakat. Soal cetasaran semoga didukung oleh kita dan semua setelah keluarga para sahabat dan para pimpinan agama. Saya hormati Bapak Dr. Kami, kemudian Bapak Dr. Masalah mohon MAG aku sumber dalam kegiatan ini. Saya selaku Kapolri dapat terima kasih atas kerjaan pada sore hari ini, Bapak Mulyadi selaku sekretaris sidang dan saudara Muhammad Afan Kedua. Sebagaimana biasa sebelum marilah kita buka sidang proposal ini. Pada hari ini kita dengan melapaskan basmalah dan sebagaimana biasa sebelum kita lanjutkan ada beberapa hal yang harus saya sampaikan misalnya pimpinan sidang. Pertama, bahwa sebagaimana yang sudah kita laksanakan sidang proposal ini pun akan kita laksanakan menjadi dua sesi. Sesi pertama pemaparan dari saudara kami menyampaikan beberapa hal penting, ada poin-poin penting dari proposal tesis ini. Demikian waktu nanti kurang 15-20 menit maksimal sampaikan yang otomatis. Kemudian kita lanjutkan dengan sesi komentar, masukan dan menjawabnya dari para narasumber yang berlaku berminat sebagai narasumber pertama Bapak Dr. Kalian. Kemudian yang kedua Bapak Dr. Muhammad Sawaluddin. Selain itu saya ingatkan kepada supaya menyiapkan alat tulis ya, mencatat semua masukan arahan dan koreksi dari para narasumber ya sebagai bahan tindak lanjut dari hasil sidang pada hari ini. Baiklah, saya kira itu komentar dari saya karena ini sudah kita mulai, sudah kita buka dengan resmi. Saya persilakan pada saudara untuk menyampaikan poin-poin penting dari apa yang sudah ditulis pada proposal. Baiklah, terima kasih sebelumnya kepada Ketua Prodi Bapak Dr. Mansur MAG dan terima kasih juga kepada Dr. Mulyadi Mkum sebagai Sekretaris Prodi dan Dewan Penguji, Bapak Dr. Muhammad Sawaluddin MAG dan Bapak Dr. Wahyu Rizky Adivani SSM MM. Langsung saja pada seminar ujian proposal tesis ini saya mengangkat judul keberagaman sistem pengobatan pada masyarakat Uluan dalam naskah kuno Aksara Kaganga di Sumatera Selatan. Penurutannya, Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, baik flora maupun fauna, yang tersebar luas di berbagai daerah, sehingga dengan potensi kekayaan akan sumber alam ini, maka Indonesia akan memiliki sumber daya yang luas, baik dari segi ekonomi, pangan maupun lainnya, termasuk juga dari segi pengobatan. Termasuk juga di Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki sumber daya hayati yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai obat penyembuh penyakit melalui sistem pengobatan. Sistem pengobatan tradisional berorientasikan pada penyembuhan dan menggunakan ilmu pengetahuan supranatural dan bahan-bahan herbal yang telah lama dipraktikkan di Sumatera Selatan. Seperti seorang dukun yang memahami kenyataan dan kebenaran dunia, baik dunia adi kodrat maupun dunia manusia, yang mampu menentukan mengapa orang ini sakit dan bagaimana ia dapat disembuhkan. Dalam menjalankan pekerjaan tersebut, dukun sering mendapatkan kemampuan untuk melakukan hubungan dengan dunia arwah dan dunia roh, baik dukun sebagai sang penyembuh maupun sang penyembuh dari pasien, serta dapat melihat kesembuhan tersebut melalui kekuatan adikodrati yang menjadi kenyataan secara jelas.
istilah pengobatan tradisional itu seringkali kita mendengar sebagai istilah pengobatan alternatif. Dalam masyarakat, pengobatan tradisional itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, obat-obatan atau ramuan. Terus yang kedua adalah cara pengobatan tradisional. Obat tradisional adalah obat yang turun-turun digunakan oleh masyarakat untuk mengobati beberapa penyakit tertentu dan dapat diperoleh secara bebas dari alam. Perkembangan obat tradisional ini dapat dan pengobatan tradisional dalam cara perkembangan obat tradisional ditempuh oleh seseorang untuk mencapai kesehatan, sehingga saat ini pengobatan tradisional itu juga berkembang sangat pesat, khususnya obat tradisional yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Adapun telah banyak penelitian atau pengkajian yang dilakukan mengenai obat-obat tradisional. Nah, akan tetapi penelitian ini masih belum tuntas karena disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, terbatasnya sumber daya manusia yang mau dan mampu membaca dan menerjemahkan yang ada di isi naskah. Nah, yang kedua, kondisi naskah yang sudah sangat aus dan rapuh, termakan oleh zaman atau usia atau kertasnya sudah tidak bagus lagi. Yang ketiga, adanya aturan adat istiadat yang sangat membatasi gerak dalam menangani dan mengkaji naskah, sehingga naskah tersebut bisa dikatakan sakral. Dan obat-obatan tradisional ini telah terpatut dalam Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia tahun 2003, nomor 23 tahun 1992 yang tentang kesehatan. Dalam undang-undang ini juga menyebutkan bahwasanya hakikat obat atau pengertian obat adalah bahan atau campuran yang digunakan untuk diagnosis, mencegah, mengurangi dan menghilangkan atau menyembuhkan penyakit, baik luka maupun kelainan yang ada di badan serta mental. Nah, terus diperkuat lagi dengan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 246 garing Kemenkes garing per garing 5 tahun 1990 tentang izin usaha industri obat tradisional dan pendaftaran obat tradisional. Nah, obat tradisional ini adalah obat yang dikelola secara turun-temurun berdasarkan resep dari nenek moyang yang terdapat di dalam naskah atau adat istiadat, kepercayaan dan kebiasaan setempat. Nah, naskah ulu adalah merupakan naskah kuno yang berkembang di daerah Ulu Sumatera Selatan. Nah, naskah ini berawalkan huruf Kaganga, sehingga pada perkembangannya naskah ini juga disebut dengan naskah Kaganga, dan ada juga nyebutnya naskah Uluan karena berkembang di daerah Uluan. Penamaan tersebut dibuat dari awalan hurufnya K, G, dan Ng, seperti halnya huruf Latin A, B, dan C. Untuk naskah ini memiliki ragam media alat tulis, di antaranya hewan, kulit kayu, bambu atau bambu yang dibelah, berumpai, tanduk, kertas Eropa. Adapun teknik penulisan dari naskah ini itu biasanya digores untuk naskah yang berbahan keras seperti gelumpai, bila bambu atau bolu, dan ditulis untuk naskah yang dari kanvas dan kertas. Sedangkan untuk isi dari naskah kuno beraksara Ulu ini sangat beragam, tergantung siapa yang nulis dan untuk apa tulisan itu dibuat. Dan teks-teks naskah Ulu biasanya banyak terdapat pengetahuan umum, ajaran moral, filsafat, keagamaan, pengobatan, dan unsur-unsur lainnya.
sehingga di lapangan ya, karena dalam pengajian ini menggunakan aksara naskah ulu, maka naskah ini sering diidentikan dengan benda-benda lama alias jadul, dan sehingga sedikit orang yang tertarik akan naskah tersebut, dan lambat laun naskah itu akan hancur dengan sendirinya karena tidak ada orang yang menelitinya. Dan jika orang tidak mengetahui isi tersebut, maka mengakibatkan naskah itu tidak akan dijaga dan tidak akan dikaji lebih lanjut karena orang tidak mengetahui isi dari teks tersebut, serta banyaknya pertanyaan mengenai yang ada di masyarakat mengenai asal sistem pengobatan. Apakah obat itu asli dari masyarakat setempat atau Sumatera Selatan, atau sistem yang mengadopsi kebudayaan di tempat lain. Untuk penelitian ini menggunakan naskah ulu yang ada di Museum Negeri Sumatera Selatan dengan berjumlah 3 naskah, diantaranya naskah kode 0747, naskah kode 0755, dan naskah 07 kode dengan naskah kode 0759. Serta untuk daerah-daerah yang akan saya teliti untuk sekarang, itu daerah Pagar Alam, Lahat, dan Musi Banyuasin. Untuk rumusan masalah itu terdapat 2. Yang pertama, bagaimana suntingan teks pada naskah kuno beraksara ulu. Yang kedua, bagaimana keberagaman sistem pengobatan yang ada di masyarakat uluan menurut naskah kuno tersebut. Sedangkan untuk tujuan dan kegunaan penelitian, yang pertama, tujuan untuk mengetahui edisi naskah kuno beraksara ulu Sumatera Selatan, sehingga teks ini dapat dipahami oleh pembaca masa kini dan dapat mempertahankan keaslian pada naskah. Yang kedua, mengetahui sistem pengobatan yang ada pada masyarakat lokal daerah Sumatera Selatan yang terdapat dalam isi teks naskah kuno beraksara ulu di Sumatera Selatan. Terus kegunaannya, yang pertama penelitian ini diharapkan dapat memotivasi masyarakat bisa membaca dan memahami serta mengetahui isi naskah kuno beraksara ulu di Sumatera Selatan, dan dapat menjadi solusi yang tepat dalam menjaga serta memberikan kesadaran di tengah masyarakat untuk mengenal naskah kuno beraksara ulu ini, sehingga penelitian ini dapat ikut andil dalam melestarikan kebudayaan lokal, yaitu budaya tulis di daerah Sumatera Selatan. Yang kedua, bagi lembaga penelitian dapat menambahkan koleksi naskah kuno di Nusantara dan perpustakaan di Universitas Islam Negeri dan Fakta Palembang juga dapat menjadikan data naskah kuno beraksara ulu ini sebagai koleksi perpustakaan dan data koleksi sebagai di perpustakaan daerah Sumatera Selatan. Dan yang ketiga, bagi penulis dapat mengembangkan khazanah berpikir mengetahui isi naskah dan sistem pengobatan yang sudah berkembang di masyarakat lokal dalam isi teks naskah kuno beraksara ulu. Tinjau pustaka. Untuk tinjau pustaka, saya memakai tiga karya. Yang pertama, disertasi yang berjudul Identitas Masyarakat Sumatera Selatan, kajian etnografi atas unsur-unsur keislaman pada prasasti ulu oleh Wahyu Rizky Adivani. Terus yang kedua, tesis yang berjudul Talaah Pelafalan Bahasa Arab dalam naskah kuno beraksara ulu dengan kode MSS Malay A2 koleksi British Library London.
tinjauan filologi yang ditulis oleh Luzur Ramadana. Terus yang ketiga adalah tesis yang berjudul Pengobatan Tradisional Masyarakat Melayu Palembang, analisis naskah pengobatan Syekh Kemas Muhammad Azhari bin Abdullah Al-Palembang pada tahun 1842. Punyanya Nur Wahyuni. Untuk rangka teori, menggunakan teori ethnomedicine dari Voss dan Anderson. Ini adalah bagan yang akan saya telitikan. Yang pertama adalah sistem pengobatan. Yang kedua adalah isi teks ulu Kaganga yang menghasilkan sistem pengobatan medis dan non medis, dan indeksnya ke masyarakat duluan. Untuk metode penelitian, metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan ethnomedicine yang akan menghasilkan data yang bersifat deskriptif kualitatif. Bentuk dari penelitian ini adalah penelitian lapangan. Dan selain dari metode di atas, maka ada metode pembantu dalam penelitian ini, seperti sumber data, terus teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dokumentasi, dan analisis data. Dan yang terakhir adalah sistematis pembahasan. Dalam penulisan ini itu terbagi menjadi 5 bab. 4 bab, Yang pertama yaitu bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini menguraikan latar belakang masalah, batasan permasalahan yang akan dikaji, dan tujuan yang dilakukan serta tujuan penelitian hingga menyajikan suatu objek. Terus yang kedua, pembahasan mengenai gambaran umum asal usul tentang perkembangan, penyebaran serta informasi yang berada artefak asal usul. Bab ini juga menampilkan pedoman huruf ulum, inventarisasi, deskripsi, serta menguraikan implementasi naskah sebagai objek dalam penelitian ini, serta menjelaskan obat dan teks naskah yang terindikasi pengobatan. Bab ketiga adalah menjelaskan analisis sistem pengobatan yang berkaitan dengan rumusan masalah pada masalah kedua. Yang keempat adalah penutup. Bab ini akan menguraikan mengenai kesimpulan dari masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini, serta disimpulkan jawaban-jawaban yang berasal dari rumusan masalah yang telah diuraikan dari bab pertama, untuk serta saran untuk penelitian lanjutan. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke Dewan Penguji. Terima kasih. Baik, kemudian paparan dari Saudara Muhammad Abdullah tentang penelitian pada sampai sesi ini. Sebelum saya sampaikan, saya serahkan kepada narasumber ini. Sebelum saya menyampaikan pengantar tentang sebagai sini. Pertama, dari urusan masalah yang disampaikan ini seolah-olah ya, ini mungkin kalau diklarifikasi seolah-olah ini penelitian ini menggunakan metode filologi, penelitian filologi. Saya lihat di sini, ini kan bagian dari metode penelitian filologi, bagaimana penggunaan teks kuno pada secara ulu. Itu yang memang filologi ya saya kira ini. Kemudian ada tidak artinya. Kalau tidak, ini masuk ke saya. Itu satu. Kemudian kalau di sini sudah teorinya menurut saya sudah sangat baik ya. Karena diakui tidak diakui bahwa masyarakat Sumatera Selatan khususnya di Sulawesi
mengacu kepada konsep ini, ya, bahwa penyebab penyakit itu ada naturalistik dan finalistik. Nah, kalau tidak, artinya ada semacam ada penyimpangan, kira-kira seperti itu maksud saya kan. Nah, nanti kalau dilanjut, sebab saya takutnya nanti tidak sampai ke sana, ya, karena di sini hanya melihat bagaimana sistem pengobatan saja di situ, karena itu saja, tapi tidak dihubungkan dengan apa yang ada di dalam konsep ini. Baik, saya kira itu saja komentar dari saya. Mantap. Kami persilahkan pada Pak Wahyu dulu. Oke. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diundang untuk menguji proposal tesis. Baik ya, Mas. Kita pernah berdiskusi tentang ini beberapa kali. Saya katakan selamat sudah sampai tahap ini. Orang pada belum aja udah duluan. Oke, dari judul ya Mas. Jadi keberadaan sistem pengobatan pada masyarakat Uluan dalam naskah kuno beraksara Kaganga di Sumatera Selatan. Kalau mungkin dipendekkan lagi lah. Jadi keberadaan sistem pengobatan pada naskah kuno beraksara Ulu. Nah ingat, nggak usah pakai istilah Kaganga lagi karena udah dipatenkan di aksara Ulu ya. Pada masyarakat di boleh pada masyarakat Uluan di Sumatera Selatan boleh. Kalau mau di Sumatera Selatan atau masyarakat Sumatera Selatan boleh. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, jujur saya tidak dapat masalahnya di sini. Seperti yang saya bilang tempoh hari, ini nggak ada masalahnya. Terus mau diangkatnya apa? Kalau yang satu dua ini adalah pertanyaan penelitian atau rumusan masalah. Ini kan bagaimana studi dan tes, bagaimana ya, terus keresahanmu apa terhadap ini? Nah itu kan masalah. Keresahan itu kan masalah. Ya maksud intinya seperti itu ya. Terus menurut saya, ingat kata awal atau paragraf awal di dalam sebuah ini usahakan itu bukan mencakup pendapat orang, usahakan itu pendapatmu pribadi sehingga orang-orang ketika bacanya kata ini dia. Nah terus di latar belakang juga ini ada beberapa catatan, mau tahu ini banyak loncat, ini nggak konsisten ya. Jadi ini berbicara obat tradisional, tahu-tahu nanti ada penelitian terkait obat tradisional batasannya disebabkan oleh apa kayak gitu, atau meloncat ke situ nanti tentang kesehatan lagi. Jadi aturlah polanya. Misalnya dia tentang kesehatan dulu nih. Kesehatan punya pengobatan tradisional. Kan ada dua tuh, modern dan tradisional. Jelaskan semuanya. Baru nanti masuk ke obat-obatannya seperti apa. Baru masuk ke naskah yang punya obat yang terkait dengan itu. Jadi runun. Kalau kayak gini kan orang baca, waduh, loncatnya nih, loncat sini kayak gitu ya. Di sini ada kok Mas. Udah saya ini. Nah terus jadi masalah udah oke ya kalau di ini. Nah terus ini kan di Museum Negeri Sumatera Selatan ya, Balaputradewa. Kenapa kamu harus ke lapangan? Nah mungkin kan terkait misalnya daerah-daerah itu. Kenapa tidak ke daerah yang asal dari naskah itu? Kayak Musi Banyuasin, apakah dia punya naskah kan belum tentu. Jadi misalnya 2 naskah atau 3 naskah itu berasal dari pagar alamat lahan, itu lebih baik ke sana. Nah, kaitkan cerita itu dengan metode wawancara nanti. Ketika misalnya pengobatan ini masih ada atau tidak. Kalau tidak ada, ya kenapa? Apa sebabnya? Nanti kamu tanya lah. Ya. Terus pustaka. Nggak tahu saya Pak, di S2 batasan pustaka berapa biji? Ini 3 loh cuma. Ya, kamu kurang ya, minimal 7 ya? 7 apa 5 ya? Nah, 25 Pak ya? 25 mana untuk tinjauan pustaka ya? Iya, tinjauan pustaka. Nah, ya, minimal. terus kerangka teori. Oke, ini bukan kerangka teori, ini kerangka konsep. Yang kamu buat ini kerangka konsep. Jadi kayak ininya. Nah, maksudnya kalau teori ya teori apa? Ini kan satu nih teori tentang etnomedicine ya,
sayangnya ini cuma satu buku yang kamu kutip. Makanya saya banyak jaga begini. Itu satu buku yang kamu caplok dari situ. Mestinya kamu cari lagi tentang etnomedicine dari pendapat orang lain. Ya, terus ke metode. Metode ini menggunakan pendekatan etnomedicine. Nah, ini udah jelas-jelas untuk membahas suntingan teks itu udah filologi. Dijelaskan filologi di sini. Baru nanti menjelaskan tentang etnomedicine itu ininya apa. Sekilas saja, jangan terlalu banyak. Terus ini sistematika, nggak tahu nih. Ini menurut saya ada 5 dan 4. Jadi pendahuluan deskripsi umum tentang naskah kuno beraksara ulu, terus suntingan teks karena masalahmu ada 2, permasalahanmu ada 2, suntingan teks dan keberagaman. Berarti ini kan dipecah, nggak bisa disatuin jadi sini. Berarti itu udah bab-bab sendiri. Jadi bab 3 suntingan teks, bab 4 keberagaman pengobat tradisional, dan bab 5 penutup. Nah, ini dia nih daftar referensi, daftar acuan. Saya lihat cuma 10 yang kamu baca. Sementara di sini banyak sekali buku dan ini. Kalau yang nggak ada dalam konteks batang tubuh, catatan perutnya, buang, nggak perlu dipakai. Kalau misalnya dapat 10 ya ada 10. Jangan, buat ini Pak, apa rame-rame ke, nggak boleh dalam karya tulis ini ya. Ya terus tolong perbaiki sistematis referensi. Ini ada dari B ke F, nanti K, L, F, terus balik lagi ke A. Kan ada tata cara penulisan yang di UIN ada buat kan, mungkin untuk S2. Nah, ikutin aja kaidah itu. Udah aman kok kamu kalau ikutin itu. Terus cukup Pak, terima kasih banyak. Iya, terima kasih. Masalah? Iya. Ada sudah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad. Terima kasih nih. Karena saya Dr. Mansur Pak Mulyadi, Dr. Mulyadi, kolega saya ini Pak Wahyu Rizky apa belakangnya? Nanti Pak. Nanti Panjangnya Pak. Harus Belum lah namanya. itu perlu dikajian dulu juga. Wahyu dari mana? Rizky itu jelas nama-nama Sumatera biasanya itu dong. Iya. Aprian itu Arab. Andi Pan itu nama bapak dan kakek Pak. Di satu. Tapi kalau kita lihatnya kan di Bali itu satuan apa ya antara Arab dengan Venesia. Ya, Venesia. Dua perpaduan budaya. Ternyata salah gitu. Baik, saya akan lihat dari sisi penajam saja. Dari judul misalnya, judul ini secara rumusan PMR itu nggak kelihatan persoalan, metode, dan result. Coba gimana coba? Ada persoalan nggak di judul Anda itu? Judul ya, bukan tema. Judul, ada nggak soalan? Soalnya ada nggak? Ada. Apa soalnya? Mengenai sistem pengobatan yang ada di masyarakat. Kalau sistem pengobatan kan sudah diteliti banyak orang. Pak Wahyu juga sudah meneliti itu. Nggak ada persoalan di situ. Sesuai pada naskahnya. Hah? Sesuai pada naskah. Kalau Anda bicara naskah juga nggak kelihatan nih. Anda sebut naskah uluan dengan aksara kagana. Ya. Sementara naskahnya juga belum kelihatan. Akan baru mencari. Nggak ada masalah. Coba ada mana persoalannya di situ? Coba Anda bikin sendiri coba. Persoalannya apa di situ? Masyarakat duluan. Bagaimana? Ya, bagaimana? Coba bagaimana menurut Anda? Bagaimana? Apakah itu yang akan diteliti? Bagaimanakah? Atau Anda pengen meneliti tata cara pengobatan masyarakat lama dalam kitab uluan? Ya, seperti itu. Wajib seperti apa? Harus begitu. Kamu rinci seperti itu. Gimana yang mau Ya. jadi? Jadi saya itu ingin mengetahui bagaimana proses masyarakat dahulu. Proses. Ya, Kalau proses lah beda lagi kalau proses. keberagaman sistem pengobatan. Keberagaman. Ya, Berarti Anda harus mencari beberapa naskah Ya. keberagaman itu. ya, Atau terlalu berat keberagaman.
dibuang saja misalnya. Karena bagaimana? Kalau sudah bagaimana itu kan tidak empiris lagi, gitu ya. Artinya hasil penelitian orang lain bisa dicukin di situ untuk dijadikan dasar kajian. Apakah seperti itu atau pengen nyari naskah lagi? Sebenarnya saya telah mengkaji 5 naskah. Yang di mana? Naskahnya itu yang Aksara Ulu Galo. aksara ulu semua. Ulu Kumpring apa Ulu Lampung? Yang pertama itu naskahnya dari 2 naskah dari museum itu dari Pagar Alam semua. Terus yang satunya itu dari Komering. Kumpring Lampung kamu Palembang? Komering Palembang ini sebagai sesuai dengan aksaranya. Terus yang ketiga itu dari Ini sudah ada. yang sudah ada semua. Jadi sudah ada calon naskahnya, sudah ada. Ada semua. Jadi inti pengen meneliti tentang sistem pengobatan peragamnya buang aja gitu. Mending kepala itu keberagaman. Kalau nggak terjawab, iya, gitu loh. Jadi sistem pengobatan pada, gimana bagusnya Pak? Gini aja, pengobatan dalam naskah Pada naskah kuno, pada naskah kuno pada aksara ulu, pada masyarakat di Sumatera Selatan. dalam apa di ya? Iya, Itu aja. menunjukkan tempat kan. Nggak usah pakai banyak-banyak sistem. Karena namanya sistem itu kan udah lain cerita lagi kalau sistem. Kalau sistem apa sistem? Sistem itu cara. Bukan. Cara sistem. Sistem itu apa? Sistem. Hah? Mekanisme kerja. Ya, mekanisme kerja. Mekanisme kerja dalam suatu unit. Ya unit. Nah, mekanisme kerja. Itu meneliti mekanisme kerjanya nggak? Enggak tak? Apa? Cara menghilangkan sakit perut A, B, C, D menurut naskah B. Ya. Terus naskah lain, caranya cak ini juga, cak itu. Kalau di dalam naskah yang saya teliti itu membahas beragam macam pengobatan. Bukan penyakitnya. Ya ada yang penyakit, ada juga yang obat-obatan. Jadi P-nya pertama adalah persoalannya adalah Anda ingin meneliti tentang pengobatan dalam naskah ulu di masyarakat Palembang. Ya. Kayak mana ya? Paham ya? Ya paham. Cek itu sederhana deh judulnya. Nanti dijelaskan dalam pendahuluan atau di signifikansi masalah. Satu dapat, nanti judulnya diubah. Oke, gak usah panjang-panjang. Judul yang bagus itu 15 sampai 17 kata. Ini berapa kata coba itu? Itu masih kok itu mesti. Itu. Buka di laptop kau nah. Buka. Buat akunnya coba. Kalau lebih dari 17 dikurangi. Ini lebih dari 17 ya? 13. Hah? 13. Mana nih? Iya. Keberagaman sudah berapa? Satu kata kan. Buruk sama. Oh. Lebih. Maka diringkas lagi ya. Cukup dibuang keberagamannya, mungkin pengobatannya saja. Gunakan pengobatan pada masyarakat dulu ya. Pengobatan dalam naskah kuno di masyarakat Sumatera Selatan. Jadi aksaranya semuanya pakai kaganga semua. Ya. Oke, sepakat di situ. Nah yang kedua, pertanyaan kedua yang mendasar, metode yang Anda gunakan apa? P kedua itu P1 persoalan. Yang kedua metode. Metode itu. Sekarang metode Anda meneliti. Nah itu seperti apa coba? Tadi Pak Andriani udah menyinggung-nyinggung nih. Ini pasti apa tadi? Kok filosofi apa? Filologi. Ya. Apa? Kalau Anda apa? Yakin Anda menggunakan filologi? Kok naskah bila penting loh. Filologi itu tidak dilihat kalau dari sisi intra, ekstra, dari sisi simio segala macam. Kok naskah, apalagi bernaskah-naskah, kalau tak tamat gitu. Iya. Metode apa? Ada nggak metode filologi yang ringkas-ringkas, Ustaz? Ada nggak? Kalau filologi ya. Nah, Pakai sisi diplomatis ya. Nah, Sebenarnya jadi kalau filologi itu pendekatannya, itu kajiannya, sementara pendekatannya
ethnomedicine. Yes. Mungkin kayak gitu. Jadi hasil-hasil kajian yang ada hasil-hasil yang ada di dalam naskah itu ada coba combine dengan pendekatan metode kajian modern ethnomedicine dengan standar yang biasa saja mungkin. Ono ya? Ono ya? Jadi itu ya. Jadi pendekatan keilmuan pendekatannya adalah pendekatan filologi, pendekatan keilmuannya menggunakan ethnomedicine. Kapan Anda menggunakan ethnomedicine metode ini? Apa digunakan? Saat turun ke lapangan. Nah, lapangan salah. Oh, no, itu teknik pengumpulan data. Kapan kan? Isi naskah? Terus istilahnya kan sudah syuting semua nih. Ya. Udah masuk waktu sendiri. Etnonya kapan masuk? Analisis. Ketika analisis. Ya. Karena etno dia akan terkait dengan struktur masyarakatnya. Masyarakat. Jadi masuk di situ budaya, tradisi, dukun itu diposisikan sebagai apa? Ya. Apakah dia sebagai pondasi ethnomedicine atau dia hanya pengantar dalam tradisi? Posisi dukun itu penting loh Ya. dalam masyarakat dulu. Ya, Ya, betul. dukun hampir mirip dengan juru obat. Gitu ya. Ya. Pada masa itu dukun dan juru obat itu mirip-mirip. Hukum beranak lah ya. Nah itu salah itu. Nah jadi posisi dukun ethnomedicine. Apakah ramuan itu dimunculkan oleh ahli obat atau oleh dukun? Demi pertanyaan ethnomedicine. Ya. Itu toh. Jadi, nah artinya ethnomedicine digunakan untuk memperkuat temuan di naskah. Setelah disunting proses filologinya, nanti akan dianalisis secara ethnomedicine. Saya tanya, ethnomedicine itu seperti apa coba analisis kerangkanya? Ini masih metode, saya belum pas dalam-dalam belum, pada 3 jam malam ini. Dibayar nggak ini? Enam, kan gitu lah. Kayak di Remon. Coba, paham nggak kamu ethnomedicine? paham semua. Apa dia? Tapi agak lupa ya. Bukan lupa, udah baca nama itu. Bukunya ada ya, Pak? Buku Siko kan penuh. Ethnomedicine itu kultus statis ya, bagian dari kajian kultus statis. Karena dia mencoba menggabungkan kajian budaya dengan media yang digunakan dalam budaya kekinian. Oh iya. Itu loh, paham nggak? Paham. Jadi itu dilihat, kalau dulu pakai mangkok, kalau sekarang nggak pakai mangkok, pakai pel gitu. Ada kelopak, Sekarang aja lah itu. dibaco. Kalau dulu pakai jampian, sekarang nggak pakai jampian gitu. Kayak ono. Jadi dilihat ya fondasi media, dukun itu di mana posisinya. Tuh harus tahu tuh ethnodosen kan orang yang masuk. Ya. Menempatkan dukun sebagai juru obat dalam konteks struktur budaya. Misalnya dalam 5 naskah Anda lihat ada nggak penggunaan kata dukun di situ? Kalau Anda pernah baca, kati, Udah ada. juru obat ada, Udah ada. nggak kati juga. Jadi obatnya sampai ngacinya. Kemungkinan kalau dalam naskah dosen emang tidak menjelaskan Siapa meraciknya? siapa orangnya. Ada nggak dalam 5 itu ada sebut ini peraciknya? Tidak ada. Tapi Tidak ada, ada. nggak kati Tidak juga. ada. Sinsei. Sincere kati juga. Tidak Jadi ada. siapa yang meraciknya? Eh, Itu kan cuma rumusan-rumusan baik. ah, Iya. ya. Penulisnya siapa itu? Ada nggak? Tidak ada, tapi man dilihat dari isi dari teks itu kemungkinan yang nulis itu adalah ahli obat atau dukun. Karena tulisan itu kenapa tidak ada penulis? Karena tulisan itu untuk dirinya sendiri. Itu buku apa? Biasanya dia Pak Layu. Itu buku apa naskah? Untuk naskah lepas-lepas itu aja. Iya, sekali. Berarti memang nggak ada ini ya? Ya, sumbernya apa gitu? Iya, nggak ada sumbernya misalnya ini harus dukun yang membuat ini. Nggak ada. ISBN ya. Jadi misalnya Pak Sawal punya trik membuat obat nih, pembuatan dalam waktu Tulis. dulu kan kayak gitu. Nah ini tugas Anda kemudian untuk menduga-duga secara keilmuan, asumsi lah. ya, membangun asumsi apakah etnis medicine ini cukup layak digunakan dalam menjelaskan filologi yang berdasarkan naskah unggulan. Kalau memang nggak layak ya jelas saja bahwa ilmu ini nggak cukup layak untuk digunakan menjelaskan ini karena naskahnya memang tidak tertuang misalnya. Nah itu nanti tugas Anda itu bukan tugas aku.
Nah itu secara metode. Nah secara metode juga nanti dilihat dalam penelitian saudara, kok metodenya kayak ini ya, PS1. Ya, kenapa? Metodenya masih kayak S1. Kakak teori juga salah. Wawancara dengan siapa? Dengan langsung. Wawancaranya ini langsung ke ahli tabib di daerah-daerah yang saya teliti. Nah, kemarin saya tuh ke daerah Pajabulan. Laki ya Kak, metodenya menggunakan teknik neurologi ya, Siap. secara 100%. Observasi segala macam itu kan teknik pengumpulan data saja. Pendekatannya nanti dijelaskan, diceritakan seperti apa filologinya digunakan dan etnomedisnya digunakan seperti apa, juga dijelaskan dalam metode penelitian ya seperti ini. Nah yang ketiga adalah Excel. Judul Anda ini kira-kira hasilnya kemana? Sumbangan keilmuannya kemana? Mana? Mana coba? Sumbangan ini bisa menjadi menambah koleksi Cuma nama koleksi tidak usah. khazanah. Nama khazanah kita Berarti nama asana buat apa? Pakai bunuh. Nama lagi bu, Awalnya ya itu apa lah? Hasil penelitian saudara, tapi yang menggunakan berbagai macam pendekatan, minimal 2 pendekatan, kira-kira ini dapatnya apa kira-kira? Ada apa menemukan apa di situ? Resep. mengetahui tentang pengobatan tadi Pak. Nah, karena Anda nggak paham tentang risalnya, nanti karena itu Pak Anda ngomong tadi di latar belakang zaman dahulu, meloncat zaman sekarang, jauh banget loncatannya. Terjadi tidak sinkronisasi penelitian, logika pemikirannya tidak jalan. Karena Anda nggak paham tentang risalnya. Jadi kalau dalam judul itu PMR itu memang harus pahami. Risal penelitian saya ini arahnya kemana? Gitu loh. Misalnya dalam penelitian arahnya adalah Anda pengen menggambarkan misalnya secara baik, mendetil, menjelaskan secara penting tentang kemanfaatan misalnya obat-obatan zaman dahulu yang ada dalam naskah Huluan. Gitu ya? Nah itu. Nah kalau Anda risal jelas kemanfaatan artinya dari awal menulis arahnya sudah bicara tentang kemanfaatan, gitu ya. Oke, pada masyarakat modern, masyarakat modern ini apakah masih menggunakan obat-obat tradisional? Masih ya? Masih. Tapi yang Cina galau atau dipakai obat tradisional itu tidak pernah muncul. Di daerah pedesaan masih sama kan Pak? Cek hati aku dari usul. Sudah, saya waktu saya Itu cuma dikit-dikit, coba kau di kota. Rumah obat Cina, kalau kita obat Cina. Kalau Anda lemah syahwat makan obat Cina, nggak katik makan obat puluhan. Artinya kita pengobatan kita kalah populer. Nah, mungkin salah satu tujuan Anda misalnya adalah mempopulerkan pengobatan tradisional yang berasal dari nenek moyang kita puluhan itu. Nah itu salah satu risolnya. Paham? Ya. Maka dalam tulisan latar belakang semuanya mengarah ke situ, nggak perlu lah pada zaman dahulu saya coret. Buat apa cucu zaman dulu? Memang mau pakai bayar tuh? Iso ya, botak, gatik, getok gitu loh. Masuk saja gitu loh. Lalu sistem pengobatan memang ada dulu sistem pengobatan. Belum ya? Cukup menggunakan pengobatan tradisional. Kalau bicara sistem nanti Anda bicara saya sebut tadi seperti apa mekanisme budaya di situ berbicara tentang pengobatan karena sistem. Nanti dalam penelitian Anda, risal kedua adalah bahwa penelitian ini berhasil menemukan sistem pengobatan yang pernah ada di dalam masyarakat tradisional yang dicatat di dalam Huluan. Anda berhasil menemukan sistem. Nah saya tanya, sistemnya seperti apa dulu? Sistem pengobatannya Pak? Ya mana? Dikebuk, dipukul,
Kalau Segi sistem, api. sistem ini tergantung dari itu Pak, dari penyakitnya. Apa penyakit ini medis atau non medis? Nah, kalau non medis digebuk. Nah, kalau non medis itu pertama dari jam-jam piambur. Yang kedua dari raja. Nah, terus, Rajahan. mana bagus nih? Nah, yang ketiga itu menggunakan mat, beli obat. Nah, ini bagus. Nah, itu adalah sistem pengobatan yang terjadi. Ya. Tapi tidak usah disebut juga dalam ini. Nanti dalam temuan Anda Ya. bahwa penelitian ini berhasil menemukan sistem dengan berbagai macam sistem yang pernah ada. Ya. Oh, loh, itu temuan Anda. Ya. Jadi tulisan zaman dahulu sistem loncat lagi zaman ini hari sumber-sumber dirombak total ya. Di latar belakang itu tidak ada hal-hal yang menurut hemat saya mendukung hasil penelitian Anda yang seperti apa. Contoh misalnya, contoh baik ya, di latar belakang. Kemudian di latar belakang mestinya ada pokok pikiran penelitian. Apa coba pokok pikiran penelitian yang ingin dibuktikan dalam latar belakang? Mas Wahyu ngomong kegelisahan akademik. Nah, kira-kira di latar belakang ini apa yang pengen Anda uji? Pokok pikiran apa yang ingin Anda uji di latar belakang? Ini cak S3 oleh mobil. Oh, Iya. karena ini saya kepengen Pak yang tahun-tahun yang mereka 1920 ini ada roadmap ini. Iya. Untuk tahun ini misalnya roadmapnya naskah kuno. Nanti yang tahun depan bicara tentang sejarah sosial, selanjutnya sejarah intelektual gitu, sejarah gerakan. Nah ini kebetulan ada sejarah puluhan ya. Coba apa coba? Pokok pikiran yang ingin dibuktikan pada latar belakang. Belum tema nih, kayak pertanyaan tema masih diam. Tak paham deh. Kok pikiran ya? Nah, itu coba apa? Tuang ke kalau pokok pikiran Anda yang ingin Anda buktikan sesuai dengan PMR tadi. Resultnya itu adalah pemanfaatan menjalankan sistem, itu juga bukti ke galau dalam latar belakang. Kemudian ada faktanya enggak? Wah, obat-obatan ini bisa dilacak dan masih hidup digunakan pada masyarakat sekarang. Masih enggak? Nah, jelaskan juga faktanya bahwa banyak juga masyarakat kita yang masih menggunakan obat tapi tidak tahu sumbernya. Nah, itu Pak. Penelitian ini ingin menemukan rujukan sumbernya minimal gitu loh. Jadi kalau kita makan kunyit hilang sakit perut, benar ya kunyit sakit perut ya? Aku kan nggak makan kunyit, hilang kalau itu makan kunyit hilang sumbernya dari mana? Nah, Anda adalah berusaha mencari referensi sumber itu. Sebut ke dalam ini, ngange. Kalau ayam kampung dan Nah, kalau lemak sawat makan ini. Nah, ngono lho. Itu ada sumber. Oh, ini kata kagangan disebutnya. Kata naskah duluan. Nah, latar belakangnya ada bicara itu. Masih ada tradisi pengobatan yang tidak tercatat, yang hilang referensinya. Namun masih bisa ditemukan dalam naskah duluan. Ngono lho, Mas. Libat latar belakang lu kan ngalur kayak gini, loncat sana, loncat sini, penting. Ini sudah pakai medali belum mereka nih? Pastinya Harusnya pakai medali lah Pak, suruh belajar Pak. Kalau tidak kagak suruh belajar Pak. Jangan aku dulu yang ngajarnya. 18 juta udah belajar medali di Bandung sana di TV. Masih apa ya? Pacar. Ini buktinya nih. Setengah mati belajar, mulai dari lah. Oke. Nanti perbaiki lagi cara menulisnya. Huruf besarnya nggak perlu ada. Kesehatan ini juga nggak perlu ada. Kalau nggak perlu dimasukkan nggak usah. Kata tidaklah itu kan nggak perlu ada. banyak tipu. Iya. Sedangkan kan di depan itu kan kalau untuk artikel boleh. Tapi kalau untuk penulisan tesis nggak boleh. Kalau artikel boleh kalau sedangkan. Kalau anda nggak boleh. Ini buang juga. Terus cara menulis ini yang bener lah. Masa sini William juga. Berapa kali William ditulis ini? Masih gunakan offset ibit kan? Ikan offset ibit kayaknya nggak lagi karena itu harus mendelay. Iya. Minimal jadi lah ya. Nggak boleh lagi yang kayak gini. Kan orang udah jauh meloncat. Kekuatan kaki. Kerangka teori ini harus bisa paham. Apa sih kerangka teori itu? Halo. Cara. Kerangka salah. Jadi kerangka teori itu adalah
cara berpikir kita dalam meneliti dengan menggunakan satu pendekatan teori tertentu. Syaratnya apa? Ada dua. Pertama, harus mampu melakukan abstraksi teoritik terkait dengan teori yang digunakan. Yang kedua, ada alasan mengapa teori itu digunakan. Ini bukan benar, ini bukan teori. Konsep yang jelas kayak ini. Salah. Kalau salah kayak gini, mana nak benarnya? Perbaiki. Nah, dalam tinjauan pustaka ini kurang banget ya. Harus 23 lah minimal ya, jurnal ya. Harus jurnal atau kalau tidak baca ya buku, tapi harus jurnal. Nanti Anda harus meletakkan posisi dan penelitian saudara. Kalau Pak Arjani itu meneliti naskah pengobatan bayi, kalau Bu Endang meneliti tentang naskah pengobatan bayi dalam satu naskah, nah penelitian Anda apa? Meneliti banyak naskah dalam meneliti cara pengobatan di dalam banyak naskah uluran. Itu satu, membedakan penelitian lain. Yang kedua, Anda mencoba menjelaskan sistem pengobatan yang digunakan yang tidak dijelaskan oleh Wahyu dengan Bu Endang. Mono lu, siap, namanya militer. Ini adalah jawaban salah. Beliau enggak, aku tak tahu maksudnya apa ini. Ini rami itu tulisan baik. Jadilah ya. Wawancara dengan siapa nanti? Wawancara itu pertama Yang punya naskah. bukan dengan tokoh pengobatan. Masih ada. Masih. Ada yang paham. Paham Pak, walaupun sebagiannya yang di naskah itu tidak ada lagi bahannya di sejarah tersebut. Saya pernah ke Tubaba itu Lampung. Tuang Bawang itu banyak sekali naskah. Banyak. Situ. Ya. Bahkan di situ orang muda cak kita itu masih bisa nulis aksara ulu. Tubaba. Tahu nggak Tubaba? Tulang bawang itu loh, tulang bawang barat itu. Kalau dari sini Anda masuk tol, sebelum Natal belok ke kiri, sudah masuk Tubaba. Yang kanan ke Mandala, yang kiri ke Kampung, ke Tubaba. Pas masuk tuh tulisan aksara banyak banget. Iya. Sampai Islamic Center itu pakai aksara. Dan orang sana nulis itu udah pakai aksara loh. Masih. Artinya nggak aneh di situ. Jangan-jangan tulisan aksara yang Anda pahami itu buatan orang sana. Karena masih hidup. Aku kesana bener. Naskah kuno. Iya. Coba Anda main-main ke Tubaba sebelum Anda neliti, Anda lihat tulisan aksara ulu di situ. Yang kita anggap kuno ternyata di Tubaba nggak kuno. Orang sana masih pakai tulisan kayak gitu. Mana ya? Mungkin dari kertasan segala macam mungkin bisa diklaim itu, tapi dari tulisan mungkin enggak. Karena itu saya harap Anda bisa mengobservasi di Tubaba untuk membandingkan exercising dan spotting yang menjadi penelitian saudara. Catatan saya banyak, analisis data juga tidak mendukung dengan etnomedika, dengan philologians, nggak kena ini analisisnya kayak gini. Teks kan banyak analisis teks, segala macam. Interpretatif juga boleh masuk di situ, STH juga bisa masuk. Tapi teks itu kan harus di dulu, syuting dulu. Setelah syuting baru teks. Lalu kesulitan Anda kalau saya memandang dari sini ada dua. Pertama kesulitan pada etnomedika, yang kedua kesulitan menemukan novelty dalam penelitian. Ini sulit. Ya, coba lagi. Jadilah jam 3. Satu. Makasih. Assalamualaikum. Jam 3, bukan di kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Berita acara sidang proposal tesis pada hari ini Selasa tanggal 2 bulan Agustus tahun 2022 bertempat di ruang Munakasah Fakultas Adab dan Humanara Universitas Fatah Palembang telah dilaksanakan sidang proposal tesis kepada nama Muhammad Afan Ridholah NIM 213040505 program studi Magister Sejarah Peradaban Islam, judul tesis keberagaman sistem pengobatan pada masyarakat Tuluan dalam naskah kuno beraksara Kaganga di Sumatera Selatan dan telah dirubah jadi dipersingkat dengan pengobatan masyarakat dalam naskah Tuluan di Sumatera Selatan, atau nanti bisa dikomunikasikan lagi dengan pembimbing.
dengan nilai hasil ujian 73,25 atau B. Proposal tesis kami nyatakan layak untuk menjadi tesis dan dilanjutkan pada proses bimbingan dengan masa perbaikan selama 1 bulan terhitung sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai tanggal 2 September 2022. Berita acara ini dibuat dan ditandatangani di Palembang, Ketua Dr. Andes Masur MAG PSD, Sekretaris Dr. Mulyadi Emong. Balik ke sidang. Baik, terima kasih.